Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur di kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, tuntunlah kami, celikan mata rohani kami agar kami mampu mendengar firman-Mu dan kami dimampukan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan hari ini sebelum saya melanjutkan pengajaran saya tentang teologi liberal dan teologi neo-ortodoks, di mana sebelumnya saya sudah membahas soal teologi kemakmuran. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang Yesus itu tidak pernah menawarkan kemakmuran kepada murid-muridnya atau pengikutnya. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-9 dikatakan, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini adalah konteks tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Di percobaan yang ketiga, Yesus menghadapi iblis dengan menawarkan keinginan dunia dengan berbagai godaan yang dia tawarkan kepada Yesus. Nah, Yesus tidak pernah, kalau kita perhatikan di sepanjang ajaran Kristus, selama dia melayani di bumi, Yesus itu tidak pernah menawarkan kemakmuran kepada murid-muridnya dan pendengarnya. Justru yang Yesus ajarkan adalah sangkal diri dan pikul salib jika mau mengikutnya. Benar bahwa Tuhan bisa memberkati hidup kita hingga berlimpah, bahkan dia tidak anti kekayaan. Namun demikian tidak pernah ditawarkan akan mendapat berkat 30, 60 dan 100 kali lipat jika mengikutnya. Lalu hidupnya akan menjadi kaya, tambah kaya dan makin kaya raya. Apakah orang Kristen diistimewakan atau lebih kaya dari orang yang bukan Kristen? Ini pertanyaannya. Apakah rohaniawan lebih kaya daripada manusia duniawi? Apakah orang Kristen lebih spesial dalam urusan kekayaan? Tentu tidak ada. Jangan ajari Tuhan memberkati, sebab pada prinsipnya manusia diciptakan untuk bekerja, tahu mencari nafkahnya, dan Tuhan pasti memberkatinya. Yang perlu atau yang sangat perlu kita lakukan adalah mengajar orang percaya dalam gereja agar hidup benar sesuai standar Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita harus hati-hati dalam mengajar atau berkhotbah agar jangan sampai melakukan seperti yang ditawarkan iblis kepada Yesus lalu kita lakukan hal yang sama kepada orang lain. Lalu jangan sampai kita sadar atau tidak justru menjadi kaki tangan atau perpanjangan dari iblis, bapa pendusta itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jangan menjanjikan apa yang tidak pernah dijanjikan Tuhan. Sebab Alkitab berkata jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Amsal 39 ayat 6. Pengkhotbah bukan makelar kasus untuk menangani persoalan pemenuhan kebutuhan jasmani jika orang percaya mau mengikuti Yesus. Tugas mereka sudah dijelaskan Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 28-29, sehingga hal itu menjadi pegangan penting untuk kita perhatikan dalam setiap khotbah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita harus tahu bahwa iblis selalu menawarkan kemakmuran dan kenikmatan, tetapi tidak sekalipun menawarkan salib Kristus dan kekudusan hidup. Celakalah khotbah-khotbah yang menawarkan hal yang ditawarkan iblis. Lalu betapa menyedihkan bahwa banyak pesan
dari mimbar gereja menawarkan seperti yang ditawarkan iblis kepada Yesus dan jemaat. Tanpa sadar menerima, mengamini dan menyukainya sebagai memang tujuannya datang ke gereja adalah hanya mengubah nasib, bukan mengubah hidup melalui pengajaran firman. Sekalipun Yesus bisa memberkati berlimpah, ya Yesus memberkati kita berkelimpahan. Saya tidak memperdebatkan soal Yesus memberkati kita ya. Tetapi Yesus tidak pernah tawarkan dan Kristus tidak perlu mati tragis di atas kayu salib hanya untuk mengubah nasib miskin jadi kaya. Mengendarai mobil mewah atau rumah besar yang berharga. Atau harga diri kita berubah karena kita mengikut Kristus dengan berbagai berkat ya. Menurut saya kekayaan itu Tuhan percayakan kepada orang percaya, tujuannya bukan untuk kita gunakan atau untuk kita lakukan seenaknya kita. Kalaupun Tuhan percayakan kepada kita berkat, tujuannya adalah satu, untuk memperluas kerajaan Allah. Nah inilah yang kalau kita perhatikan di Matius 4 ayat 9, inilah yang ditawarkan iblis kepada Yesus dengan syarat sujud menyembah atau memberi nilai tinggi kepadanya. Tujuan iblis menawarkan kekayaan kepada Yesus, tujuannya hanya satu, supaya dia fokus hati orang itu berubah fokus kepada kekayaan, berubah fokus kepada iblis, bukan kepada Kristus hatinya. Atau memberi nilai tinggi kepada iblis. Dan iblis membawanya, kita perhatikan bahwa iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Matius 4 ayat 8. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hanya Tuhan yang kita sembah seumur hidup. Dan hanya kepadanya kita mengabdi sampai mati. Sebab kita adalah miliknya, tebusan darahnya yang telah lunas dibayar di atas kayu salib. Itulah Injil yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bukan saya anti terhadap kekayaan. Menurut saya justru orang percaya diberkati itu jauh lebih bagus dan lebih efektif jika digunakan untuk memperluas kerajaan Allah. Tetapi tujuan kita mendapat kekayaan adalah memberi, atau ketika kita diberkati Tuhan, tujuannya adalah memberi nilai atau objek penyembahan kita bukan kepada kekayaan tapi kepada Tuhan dan kerajaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kiranya renungan ini menolong kita agar sungguh-sungguh kita benar-benar kita memaknai atau benar-benar kita belajar pengajaran yang benar, sehingga ketika kita diberkati oleh Tuhan, fokus kita bukanlah kepada berkat-Nya, tetapi fokus kita, hati kita tetap melekat kepada pribadi pemberi berkat atau Allah Tritunggal itu sendiri. Jangan condongkan hati kita, bergeser hati kita apapun situasi dan bagaimanapun keadaannya. Kristus Allah Tritunggal adalah fokus prioritas hidup kita sekaligus pengabdian kita, dan dalam melaksanakan kehendak Tuhan di bumi ini tetaplah pusatkan perhatian kita hanya kepada Allah Tritunggal. Yang lain itu tambahan. Ya, jangan jadikan tambahan itu menggantikan yang utama. Utama tetap kita berikan prioritas yang terbaik dalam hidup ini. Kiranya renungan ini menolong kita sehingga hidup kita tidak dibangun oleh dasar-dasar yang sifatnya sementara, tidak kekal. Tapi mari bangun manusia roh kita, dibangun dengan dasar pengajaran yang benar, dibangun dengan Injil yang murni, sehingga kita tidak tersesat atau disesatkan oleh pengajaran dalam dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa, dan saya berdoa kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menolong dan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur
untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus mampu menerjemahkan itu di hati kami, sehingga kami mengerti dengan benar setiap ajaran firman-Mu, sehingga rohani kami dibangun di atas dasar pengajaran yang benar. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah yang dapat saya uraikan dalam renungan hari ini. Kita akan melanjutkan di pengajaran berikutnya tentang teologi liberal. Saya ingin membagikan itu kebenaran. Ketika saya mengampu mata kuliah bidat dan apologetika, saya cenderung untuk melihat berbagai ajaran-ajaran yang berkembang dan menyerang kekristenan sampai hari ini, dan tentunya kita perlu mengajarkan atau kita perlu menyampaikan pengajaran Injil yang murni sehingga jemaat Tuhan dibimbing atau diarahkan untuk mengerti ajaran Kristus dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Allah Tritunggal yang layak untuk menerima pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Amin.